Nah, hari ini kita akan bahas tentang HTML ya. Ini adalah website referensi untuk belajar HTML ya. Kenapa harus ke Wither School? Karena di sini ada beberapa komponen-komponen atau elemen-elemen tag ya, elemen-elemen HTML yang nanti bisa dipakai gitu. Nah, untuk belajar bahasa pemrograman pertama ya, awalnya kita harus tahu dulu konsep ya. Konsep belajar sesuatu itu harus pakai konsep ya. Pertama adalah konsepnya kita menggunakan istilah 5W 1H. Ada yang tahu 5W 1H? Tidak tahu, Pak. Di bahasa Indonesia nggak diajarin? Oh, yang tahu-tahu yang di bahasa Indonesia. 5W 1H itu kan sebenarnya bahasa Inggris. Cuman konsep untuk belajar sesuatu itu 5W 1H. Pertama, W-nya adalah what, where, when, why, who, sama how. How. Iya, itu kalau mau dibilang intelek ya nanti kan mahasiswa kalau ketika ada sesuatu informasi yang baru coba kulik dengan menggunakan 5W 1H. Oh ada ini loh gitu kan. Langsung berpikir 5W 1H apa itu? Oh di mana? Siapa? Gitu ya. Kapan? Gitu kan. Kenapa itu bisa 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 kejadian seperti itu gitu ya. Gitu. Terus gimana solusinya gitu ya kalau ada gitu. Itu sama seperti nanti namanya eh apa namanya kalau itu yang responnya cepat itu lupa saya. Oke punya itulah ya. Ya nggak ahli di bidang itu karena kebanyakan ngoding. Jadi untuk bahasa Indonesia emang kurang begitu familiar ya. Nanti kecirilah nanti kalau udah jadi programmer. Ciri-ciri programmer itu ya pertama ya orangnya diem ya. Diem terus kalau ngomong nyampaikan sesuatu itu biasanya nggak maksimal ya. Berarti itu otak kirinya yang jalan. Ya kalau udah mulai bisa menyampaikan apa yang dia tahu itu otak kanannya jalan gitu ya. Jadi kalau yang bagus itu otak kiri sama otak kanannya jalan gitu ya. Ada yang otak kanannya jalan, otak kirinya kurang jalan berarti dia kurang jago di hitung-hitungan sama logika ya. Oh yang pintar ngomong itu kan. Ada ya, dia menutupi kelemahan otak kiri. Tuh, nanti ada ketemulah di dunia kerja ya. Oh, jangan kerja sekarang aja udah terketemu gitu ya. Oke, ini pertama HTML. Apa itu HTML kata dia tuh? Ini penjelasan sedikit tentang HTML. Kalau jadi untuk programmer mah sebenarnya nggak terlalu butuh tentang istilah-istilah dan pengertian sebenarnya. Tapi untuk dinyatakan kompeten ya itu harus ada kemarin udah 3 kan ya. Jadi kompeten itu ada 3 pengetahuan tentang bahasa pemrograman. Berarti kita harus tahu tentang HTML, tentang PHP harus tahu ya gitu. Nah, kedua skillnya programmer berarti ngoding gitu. Oke. HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Oke ya, itu kepanjangannya. Oke. Ini bahasa Inggris ya. Nanti kalau mau diganti bahasa Indonesia tinggal ditranslate atau cari extension browser ya, extension browser Google Chrome yang ada Google Translate-nya di sini nih. Tuh. Saya bisa nih, saya translate di spek bisa ya. Nanti codingannya mau jadi bahasa Indonesia gitu, sayang. Nah, yang kedua adalah HTML merupakan standar ya, standar markup ya. Markup itu kan tanda ya gitu kan. Di markup coba ditandain gitu ya. Nah, sebenarnya HTML itu bukan bahasa pemrograman ya, bukan bahasa pemrograman ya. CSS juga bukan. Yang disebut bahasa pemrograman ini JavaScript, Python, PHP, Java, jQuery ya, React, Kotlin itu bahasa pemrograman. Kalau HTML CSS bukan ya, dia cuman sintak ya untuk membantu mendesain sebuah halaman website. Oke. Yang ketiga dia akan menjelaskan struktur yang ada di halaman website ya. Ini yang kita tampilin ini kan website. Terus strukturnya seperti apa sih? Buka deh gitu kan. Strukturnya kita bisa lihat di sini. Tuh ya. Ini jadi ini semuanya elemen-elemen HTML tuh. Ya.
pictured. Nah, berubah menjadi sebuah tampilan yang indah gitu kan. Indah di mata ya. Ini udah belajar di harusnya di interaksi manusia dan komputer ya. Yang keempat itu apa? Konsisten terhadap apa nih? Jenis-jenis elemen ya, series itu kan. Ya, jenis-jenis elemen. Yang ke berapa nih? Kelima ya. Eh, elemen HTML itu menyampaikan ke browser bagaimana cara menampilkan konten ya. Konten ini kan kontennya nih ya. Terus yang bawah itu elemen apa nih? Setiap bagian label elemen itu eh, terdiri dari ya, konten terdiri dari ada heading, ada paragraf, ada link ya. Itu namanya berupa teks gitu ya. Oke. Itu tentang HTML ya. Kapan HTML diadakan ya, dibuat ya, ada di sini tuh. Ini historinya dari mulai 89 ya, tim ya, yang siapa penemunya Who kan Who siapa penemunya ini udah kelihatan ya. Terus kenapa dibuat HTML gitu kan. HTML berarti kan tujuannya apa gitu kan. Kesulitan nih menyampaikan apa informasi gitu kan. Ya udah dibuatkan sebuah halaman yang bisa diakses secara online gitu website. Nah, ini kapan ya? Kapan ini? Terus ke bawah sampai kapan itu kan. Ini history tentang HTML dibuat ya. Dan sampai sekarang belum ada terbaru. Terakhir 2017 itu HTML5 ya. Oke, itu tentang yang 5W1H-nya. Terus gimana sekarang ya? Terakhir kan gimana Pak cara buat website? Nah, ini kita buat dulu apa? Jelaskan dulu sintak ya, simpelnya dari HTML. Oke. Ini boleh dibaca atau saya buka editor. Editor boleh pakai jQuery, boleh pakai Visual Code atau Sublime. Oh, jQuery. Ya, ini Visual Code. Ini Sublime ya. Ini Ctrl N. Oke. Mulai dari Sublime dulu deh ya. Kita coba buka dari Sublime. Kalau mau pakai Visual Code juga boleh. Nah, ini editor. Ketika dibuka new file, ini belum tahu nih ya dia formatnya apa ya, extensionnya apa. Jadi ini masih bersih, dia nggak tahu ini mau teks apa mau PHP atau mau Java, belum tahu nih editor ya. Makanya ketika kita ketik HT ini gitu ya, ini nggak ada referensi sintaknya, jadi namanya snapcode ya gitu. Jadi nggak dikasih referensi nih sama si Sublime. Ketik HT ya udah berarti orang nggak tahu nih, mau ngoding apa. Nah, makanya kalau di Sublime boleh disimpan dulu nanti formatnya .intro.html atau ininya kita ganti nih, kita kasih tahu ini saya mau ngoding apa nih ya, mau ngoding HTML itu kan. Pilih view terus sintaknya nih HTML tuh supaya nanti ininya berwarna-warni gitu ya. Nah, kalau udah dikasih tahu formatnya ini adalah dalam bentuk HTML, lihat di bawah sini nih tuh di kanan bawah itu HTML ya. Kita ketik HT gitu. Nah, dia akan mengeluarkan referensi ya bahwa yang adalah HTML. Ketika udah muncul enter aja. Nah, ya langsung dikasih. Tuh, udah saya kasih sintak dasarnya. Nanti tinggal diisi selanjutnya gitu ya. Itu untuk yang Sublime, oke ya. Terus untuk yang Visual Code ini sama nih. Ini belum tahu nih tipe formatnya apa ya. Nah, di sini nanti tinggal cari nih formatnya apa kalau yang di Visual Code. Di kanan bawah ada HTML. Cari nih formatnya apa? HTML gitu ya. Ya. Ini kalau itu udah coba Ctrl N ya. Nah, ini kalau baru begini nih. Select bahasa yang kamu apa untuk memulai. Tuh, di sini ada plain text. Sama kayak juga tadi di sini ada plain text gitu ya. Oke, ini tinggal ganti ini HTML. Nah, set. Nah, ya. Kita bagian lagi deh. Plain text dulu. Oke, ketika HT gitu kan. Nggak ada referensi. Ini HT juga nggak ada referensi. Oke, kita ganti jadi HTML. Nah, ini untuk memudahkan coding dulu deh, ya kan. Nah,
Kalau udah tahu HTML dia akan rubah tuh. Dia kasih referensi. Ayo mana yang mau dipakai? Ini saya kasih referensi. Yang di atas HTML berarti tanpa versi ya. Itu natural HTML-nya. Yang kedua adalah HTML 5 ya, yang ketiga XML. Coba kita ini saya belum punya bukan nih XML. Nah, berarti ini HTML versi 4 ya. Itu. Kalau yang tadi Ctrl Z ya, kita ketik HT lagi. Kita pakainya yang mana? Pakai yang 5. Tuh. Dia akan muncul referensi codingannya. Oke, beda sama Sublime kan? Ini lebih lengkap lagi. Tuh. Ya. Nah, saran saya ini cari yang formatnya ada ininya. Karena ini salah satu bagian penting ya untuk tampilan website ya. Ya nanti saya jelasin nih di tag hit ini apa aja. Nah, ini disebutnya adalah dokumen HTML. Ini nih yang ada siku-sikunya ini disebutnya dokumen HTML ya. Nah, di sini ada keterangan doctype HTML, tipe dokumen HTML ya. Oke. Untuk yang tadi XMLN itu ya, XMLS itu versi 4. Cirinya untuk versi 5 adalah ini, doctype HTML. Kalau yang tadi kan versi 4 tuh yang sebelumnya. Nah, ini adalah apa tadi? Elemen-elemen ya. Ini elemen-elemen. Elemen terdiri dari yang disusun oleh tag ya. Ini elemen head, elemen body, elemen meta, elemen title gitu kan. Yang dibuat menggunakan tag. Oke. Ini tag nih sebutannya tag nih, tag pembuka, tag penutup. Ya. Nah, tag ada yang berpasangan seperti ini nih ya, ada yang single ya. Single itu kayak model IMG ya untuk menampilkan gambar, elemen terus elemen input ya, input untuk input data gitu. Itu dia tagnya cuman single ya gitu ya. Nah, ini struktur ya, struktur dari websitenya. HTML terdiri dari 2 elemen ya. Yang pertama head sama body gitu ya. Ini head identifikasi dari websitenya. Yang body adalah untuk ditampilkan di dalam browser. Jadi ini kalau bicara tentang manusia ini ya tentang apa yang ada di pikiran manusia ya, identitas yang tidak terlihat. Nah, ini yang ditampilkan oleh si manusia tersebut ya kan gitu kan. Dari mukanya ya, bajunya dan macam-macam ya. Oke. Untuk di dalam tag hit terdiri dari apa aja ya gitu. Pertama adalah metadata dari sebuah website gitu. Metadata adalah keterangan data dari sebuah data ya. Jadi kita punya data nih, keterangannya apa nih itu kan. Nah, itu. Jadi metadata data dari sebuah data. Oke. Yang kedua adalah title. Title yang nanti muncul di ini udah share belum sih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, ini nggak hijau warnanya. Sini muncul. Oh, udah. Biasanya kan kalau share screen itu yang muncul apa? Visual code. Iya, Ya, visual, visual Pak. code. Ya. Oke. Takutnya kemarin waktu ngajar minggu saya udah ngomong ini visual code-nya nggak muncul, malah yang muncul browser. Salah share. Oke. Saya buka ini nih. Oke. Nah, yang disebut title itu yang ini nih. Tuh. Yang video nih yang kecil-kecil nih. Itu disebutnya title untuk website. Nah, yang kecil-kecil ini ada logo, Pak. Namanya favicon ya. Biasanya formatnya .ico gitu ya. Kita coba lihat ini di klik kanan. Tadi inspect picture. Nah, di sini biasanya ada ico .ico. Ya, mana? Nih dia nih. Nih, ya. Ini yang tampilan kecil-kecil ini nih. Pakainya link, rel, icon ya. Favicon.ico. Ya dia formatnya image X icon kayak gitu. Oke, itu.
Terus ada lagi di bawahnya adalah script sama CSS ya. Pemanggilan CSS eksternal atau ini nih ya, atau JS dan ya, kalau ini kan CS kan, atau kan pilih salah satu ya tuh ya. Jadi link CSS eksternal sama script eksternal ya gitu, JavaScript ya. Bahasa pemrograman JavaScript, cuman dibungkus menggunakan elemen script supaya pas di codingan HTML ini kita ngoding JavaScript di mana tempatnya, makanya dikasih elemen script. Nah kalau ini script SRC ini berarti JavaScript-nya eksternal ya. Ada file lagi namanya javascript.js ya. Nanti kita panggil. Kalau mau ngoding di sini pakai script yang ini. Nah, itu. Ya, nanti ngoding di sini. Ini coding JS. Oh ya. Terus kalau yang CSS sama nih. CSS juga sama ya. Style. Tutup ya. Style. Tutup ya. Ini untuk yang CSS internal. Jadi ini JS, ini eksternal, ini internal, ini eksternal. Ya. Ini nanti coding CSS-nya di sini. Contoh body, itu saya mau desain body, terus background-nya apa gitu. Biasanya begini. Tuh. Ya, background color. Tuh ada tuh ya. Biskuit gitu. Nah itu ya. Nanti dia akan cari elemen body. Berarti ini nih nanti yang dia kasih desain. Ya, itu nanti belajar CSS kita selanjutnya. Nah, itu tentang isian dari head ya. Jangan H1 jangan di sini. Kalau untuk elemen-elemen kontennya ada di dalam body. Ya. Pertama nih kita bahas lagi ke atas lagi tentang meta karakter set. Karakter set itu ini kan semuanya nanti yang ditampilkan di browser nih ya. Di browser ini kan nanti ini semua karakter nih. Ini kan H juga karakter. Terus ada gambar karakter, terus model tag ya, semuanya karakter ya. Itu makanya di database itu berapa karakter yang disimpan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, itu karakter ya. Nah, ini apa nih artinya UTF-8? Boleh nanti cari informasi tentang UTF-8 kepanjangan sama pengertiannya apa? Coba Pak Hrul. Coba Rul cari informasi tentang UTF strip 8. Ada Pak Harul? Iya, kenapa Pak? Coba tolong cari informasi tentang UTF 8. UTF-8 adalah perkodean Pak. Terus? Perkodean karakter dengan lebar variabel tertentu yang itu. mewakili setiap karakter komputer dalam himpunan karakter Unicode. Oh. Dapat dari Google Pak. Iya. Iya. Mantap. Terima kasih Jati. Ya, pokoknya itu pengertian kalau diartiin bahasa kita apa tuh? Ngerti nggak? Puyeng. Itu minta kode Pak, minta kode. Arti kita gitu. Iya. Oke, itu secara bahasa penjelasan bahasa komputer ya, itu kan itu kalau diterjemahin kayaknya riet. Apa arti kalimatnya ya? Oke, itu kepanjangannya apa kepanjangannya? Coba. Apa kepanjangannya UTF-8? Universal Character Set.
Transformation format. Oh iya, Universal Transformation Format 8 gitu ya. Ya, itu panjangannya. Ini perlu saya sampaikan karena ini pasti kedepannya ada mobile programming ya kan. Ini kepake lagi nih ya. Jadi karakter itu yang ditampilkan itu nanti mendukung formatnya yang versi UTF-8 gitu. Maksudnya kenapa pakai yang ini? Ini salah satu format yang udah mendukung semua jenis karakter ya. Nah, website kan ada website dari bahasa Arab gitu ya, bahasa Cina ya kan. Nanti kan itu tulisannya nggak A, B, C kan, bahasanya unik gitu kan. Terus emoticon ya. Nanti itu support ya. Jadi websitenya bisa nampilin karakter itu. Nah, ada sebenarnya karakter set itu banyak ya. Yang saya apa sih cuman 2 ya. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ISO 88591 ya. Itu versi di bawahnya. Dia belum support. Makanya desain ya untuk aplikasi itu rata-rata pakai UTF-8. Nanti yang belajar mobile programming tentang Android Studio ada di format XML itu paling atas itu ada kalimat sama kayak gini. Karakter set UTF-8 ya. Itu. Oke. Ini harus ditulis ya supaya nanti maksimal desain websitenya ya. Yang kedua ini untuk kompatibel yang masih menggunakan Internet Explorer sama Edge ya. Ini kan dia juga sebenarnya ya, cuman ganti doang namanya. Kalau di Pokemon apa namanya? Revolusi apa? Revolusi, Pak. Oh iya Revolusi ya, jangan Revolusi Internet Explorer ke Microsoft Edge gitu ya. Kalau yang komputernya masih jadul pasti masih pakai ini ya. Kalau ini belum support gitu. Nah, yang ketiga, ya ini viewport ya. Viewport itu tampilan ya. Ini namanya dia mau ngasih tahu nih, udah kayak website yang didesain ya menyampaikan bahwa lebarnya website itu akan membaca ya akan disamakan dengan lebarnya device yang lagi dibuka gitu ya. Buka browser di smartphone, buka browser di laptop. Nah, dia akan menganggap bahwa width-nya itu maksimal itu sesuai sama device-nya gitu. Contoh kalau di smartphone maksimal 567 contoh ya lebarnya. Nah, berarti dia nanti lebarnya desain itu 567. Nanti kalau udah mulai main responsif ini dipakai ya gitu. Terus inisialnya 1:0. Oh, ini dia setiap device itu punya skala ya. Itu nanti kalau belajar Android yang pasti nemu skala ya gitu. Nanti dijelasin tuh di desain Android itu tentang skala itu ya. Ada 1,5, ada 0,5 ya. Tapi kalau untuk yang stabil pakai 1. Kenapa ini harus disertain? Beda sama ini. Ini nggak ada nih, masih bersih gitu kan. Kalau Visual Code udah tahu nih, ini wajib dilampirkan. Karena kalau udah main responsif, contoh kita pakai framework front end Bootstrap, kita nggak pakai ini nih, nanti insya Allah ya, tampilannya nggak responsif gitu ya. Jadi kalau website dikecilin contoh nih kan, ini website segede gini, kita kecilin gitu browsernya, dia ikut kecil, sampai tulisannya kecil, terus bentuknya masih persis seperti ini gitu ya. Tuh. Tapi kalau kita pakai yang ini, nah responsifnya nanti akan jalan. Nanti di CSS ada ya namanya add media, dia baca lebarnya kalau lebih dari ini dia akan tampilannya lebarnya berapa gitu. Itu semuanya udah disiapin di framework. Ya kita tinggal pakai gitu ya. Kalau responsif nggak usah puyang-puyang, tapi kita harus tahu cara bacanya gitu ya. Kalau mau custom itu bisa gitu ya. Kalau mau bikin rumah bisa sebenarnya bikin rumah framework, beli kusen udah jadi ya kan. Udah ada pintunya, udah ada jendelanya. Terus kita mau custom, nah kita nggak bisa gitu ya. Kalau kita mulai dari HTML, CSS, JavaScript, kita mau custom nanti bisa gitu ya. Harus dari awal. Oke. Terus nah satu lagi nih,
Ya, saya tambahin mana tadi ya? Nih, ini nih. Ya, saya copy nih. Ini sama kayak tadi. Nah, ini saya tambahin. Ini ada kaitannya sama nanti kalau yang mau bergerak di bidang jasa search engine optimization ya. Ini salah satu cara untuk mengindeks ya, untuk menyampaikan ke apa namanya browser pencarian ya, searching gitu. Kayak model Google ya, kayak Bing ya. Kita mau kasih info bahwa website ini dijelaskan isinya adalah tentang OMT, tentang apa gitu ya, tentang e-commerce, tentang sepatu ya, tulis aja situ sepatu ya, kayak modelnya ya kayak hashtag lah ya gitu. Kalau di sosial media itu hashtag gitu. Kalau di sini meta tag description gitu, deskripsinya apa, supaya nanti begitu ketik pencarian informatika. Nah, di sini kontennya informatika, dia akan telusuri ya. Dia akan menampilkan semua website yang kontennya informatika gitu. Ya. Yang pertama cari ini ya. Yang kedua ya isi dari websitenya, kontennya gitu. Gitu. Oke, itu deskripsi ya, tentang SEO ya. Saya sedikit jelaskan tentang SEO. SEO juga selain programmer juga ada jasa ya untuk SEO. SEO kenapa SEO? Nah, saya jelasin. Google. Nih ya. Saya keluarin dulu ini, saya pakai yang baru. Oke. Nah, ini saya buka ya. Ini saya buka browser dengan tamu ya, dengan profil tamu. Berarti kan bersih dari cache sama cookie. Beda sama yang tadi. Kalau tadi kan saya udah sering pakai ya, pakai profil saya. Itu pasti kalau pencarian dia udah ingat ya. Cache sama cookie-nya udah nyimpen. Nah, apa itu cache sama cookie? Nah, saya sekarang nanya gantian lagi. Kan saya kan pengen belajar juga supaya tahu. Oh, Dias. Coba, oh, ini Pak Dias nih. Oke, Pak Dias. Boleh dijelaskan tentang cookie dan cache? Oke ya, Pak Dias. Mana Dias? Kalau nggak ada respon, nanti saya keluarin dari Zoom ya. Mana Pak Dias? Coba ya, kasih respon apa cookie itu apa cache. Boleh cari dulu kalau mau nyari, respon dulu. Pak, lagi sebentar saya cari dulu gitu ya. Ada Dias? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata orangnya tidur. Oke, ya. Karena orangnya tidur, sayang ntar paket datanya habis. Makanya saya keluarin. Tuh ya, remove. Oke, sekarang gantian. Arizal. Mana Arizal? Arizal ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nggak ada Rizal. Oke. Sayang paket datanya, ntar kalau tidur aja. Ya. Oke. Raka. Ya Pak, hadir Pak. Ya coba Kak. Cookies Pak ya? Cookies sama cache. Cookies sama cache. Oh Mm-mm. kalau cookies ini Pak, kumpulan informasi yang berisi rekam jejak Pak. Itu cookies. Terus? Ya.
sama apa Pak? Gue siapa ya? Cash. Cace. Cash. Ya, Cace. Oh sebentar Pak ya, kalau cash saya kurang. Ya, nggak apa-apa, cari aja. Maaf Pak. Oh. Iya maaf Pak. Nah, ini nih cash tuh. Kayak gitu tulisannya. Oh kalau cash ini Pak, komponen perangkat keras Itu atau perangkat lunak yang menyimpan data sehingga permintaan di masa mendatang untuk data tersebut dapat dilayani lebih cepat. oke. Itu ya. Berarti Iya Pak. terima kasih. Itu siapa? Iya Novel. Pak, sama-sama Pak. Ya jadi cache itu tadi dia memori kecil lah ya, memori kecil supaya inget gitu ya. Kayak model kamu mah ketemu orang nih, pernah sekali ya ketemu, terus ketemu lagi, kayak pernah lihat gitu ya. Nah itu cache ya, ya pernah lihat, jadi ingat cepat gitu ya, jadi cepat pas kita searching dia langsung referensi kan, kalau kita ke Google kan, kalau kita di sini nih ngetik gitu ya, ngetik pencarian gitu. Nah, kita ketik pencarian aja. Nah, nanti dia akan ngasih info nih case-nya. Aduh, kamu pernah nyari ini nih. Tuh, mau nyari lagi enggak gitu ya. Itu case. Kalau cookies ya. Cookies berarti kita pernah ke website tersebut. Nah, itu dia akan simpen alurnya gitu ya. Dia akan simpen alurnya untuk sampai tujuan. Nah, kalau kita pergi ke Tangerang itu atau ke Bandung, kalau pertama ke sana kan pasti nyasar-nyasar ya, itu kan, tuh agak lama, Betul. 2 jam gitulah, itu. Pas udah tahu, ternyata bisa irit setengah jam, gitu. Itu namanya cookies. Ini juga penting, makanya kalau nanti kenapa harus tahu? Nanti kalau ngoding JavaScript, nah kita udah ngoding, kita udah edit, terus kita refresh lagi websitenya, ternyata nggak berubah. Nah bisa jadi dari cookiesnya dan cache-nya harus dibersihin supaya nanti JavaScript yang terbarunya jalan. Itu nanti ngalamin dah kalau jadi di browser. Nah, ini contoh ini masih bersih ya. Mau lagi ke SEO. Kita searching ya. Informatika Tangerang. Nah, lihat di halaman pertama di nomor 1 ya. Yang tampil adalah informatika di UMT ya kan. Nah, ini salah satu trik ya. Ini trik untuk supaya website kita itu bisa jadi pilihan utama dalam pencarian ya. Itu namanya SEO ya. Nah, lihat kan di kalau secara umum kan ini informatika Tangerang kan banyak di ini ya, di Tangerang ada Raharja, ada Unis, ada UMN, ada apa lagi? Ada Pradipta ya kan. Nah, tapi yang muncul pertama di atas adalah ini. Ini salah trik juga ya. Nah, kalau nanti e-commerce ya, aplikasi e-commerce, Tokped, Shopee ya. Ketika cari sepatu ya, pencarian sepatu. Oke, enter saya cari. Itu kan halaman pertama tuh. Ya, halaman pertama muncul toko-toko. Nah, itu namanya toko yang paling di depan ya. Jadi kemungkinan ya secara psikologinya ini akan nampil banyak ya. Ada berapa halaman tuh kan, ya kan sampai 10 halaman. Kalau secara psikologi kalau kita udah masuk ke halaman ketiga udah bosan tuh, ya kan? Suka nyari lagi kan? Nyari lagi itu kan. Nah, itu kenapa ada jasa search engine optimization ya. Supaya e-commerce kita ada di toko terdepan gitu kan. Kalau kita ke mall, kenapa walaupun mahal di depan itu laku dibandingkan toko yang nggak kelihatan di belakang ada murah tapinya nggak tahu gitu kan, orang jadi kurang laku gitu ya. Itu makanya ada jasa untuk bermain search engine automation ya, baik itu aplikasi maupun website ya. Nah, ini juga kebetulan ada saya juga bergerak di bidang e-commerce ya kan. Dia digital marketing ya. Sekarang nggak kerja, dia usaha doang, itu penghasilannya bisa sebulan itu
bisa 20 juta. Padahal dagang doang ya, dagang online. Ternyata dia di rumah itu nggak murni cuman balesin chatting dari pelanggan. Nah, dia ternyata mantau pergerakan tokonya ada di halaman berapa gitu. Tuh. Jadi begitu dia turun, buruan dia gitu kan. Di ini lagi lah pokoknya di gimana rumusnya ilmunya gitu kan. Supaya dia muncul ke 1 atau 2. Kan kalau udah di halaman pertama kan otomatis secara nggak langsung pasti dipilih kan. Apalagi kalau murah, walaupun selisih berapa juga murah itu. Itu bisa nanti ilmunya dipelajari SEO ya. Walaupun nanti ngodingnya nggak bisa, minimal ilmu SEO-nya bisa. Ada trik-triknya itu ya. Itu ilmu juga ya. Jadi konsultan SEO jadi keren udah. Nggak ada yang punya udah. Itu jarang yang ngambil, tapi itu paling dicari gitu ya. Itu contoh. Nah ini salah satu triknya itu tadi ya. Ini untuk menjelaskan bahwa websitenya adalah tentang OMT dan web gitu ya. Nanti masih banyak lagi ada yang pakai robot. Kalau di WordPress itu ada plugin untuk SEO ya kan. Semuanya ada tuh ya. Itu. Yang informatika itu yang saya pakai WordPress, terus saya pakai plugin di WordPress itu yang untuk SEO-nya. Jadi ntar dia akan nanamin robot ya, robot untuk supaya indexing langsung ke mesin pencarian gitu ya. Itu tentang meta. Oke, sampai sini tanya dulu. Bentar ya. Oke, ada yang nanya sampai sini tentang hit ya. Ini kita hapus tuh. Selanjutnya kita masuk ke body itu. Udah nggak ada. Ya, kita lanjut ya. Tidak ada, Pak. Lanjut kita ke body. Nah, ini kan body ini kan yang menampilkan di browser ya. Nah, oke, konten yang ditampilkan di browser itu apa gitu kan? Itu kan. Berarti tujuannya si aplikasi web ini ya, aplikasi web ataupun website ya, tujuannya apa gitu. Oke. Secara garis besar apa tujuannya? Coba Adrian. Yan, coba Yan. Untuk memberikan informasi, Pak. Nah, iya, betul. Secara garis besarnya itu ya. Secara garis besarnya dia akan nyampein informasi itu, ya. Nah, turunannya nanti kan ada informasi tentang produk, informasi tentang berita, informasi tentang company profile ya. Itu pada intinya ya udah nih informasi nih gitu kan. Informasi tentang dagang ya nih Tokopedia. Informasinya ini menyampaikan informasi bahwa ini ada saya buka toko nih. Terserah nanti informasinya mau dipakai apa enggak gitu kan. Oh, saya butuh ini. Saya butuh sepatu, nyari informasi tentang sepatu ya, toko sepatu gitu ya. Oke, itu informasi. Nah, informasi diperoleh dari apa? Ahmad, udah tadi ya, Jati udah respon tadi. Fahrul, coba Rul. Informasi itu diperoleh dari apa? Dari pengolahan apa? Mana Fahrul? Iya Pak, Coba Rul. ngelek-ngelek Pak, HP saya. Oh, nggak apa-apa, yang penting respon dulu aja. Gitu. Takut saya ngomong. Kenapa Pak? Itu apa informasi? Informasi itu diperoleh dari pengolahan apa? Bentar saya cari dulu. Informasi diperoleh dari membaca buku, menonton berita, narasumber atau mencari di internet. Oke, itu caranya ya. Ya. Caranya. Oke. Informasi ini semester 1 kayaknya udah disampaikan dah di pengantar teknik informatika ataupun di lainnya nih. Informasi itu
diperoleh dari pengolahan data kan. Iya gitu ya. Nah, ini yang yang mau ditampilkan kontennya ada sebuah data itu kan. Datanya susunan video-video, datanya video satu. Kalau datanya satu video, kalau dia banyak jadinya informasi tentang video-video. Contoh nih ya. Sebuah kalimat. Contoh Ahmad Raka menjadi juara juara 2 lomba desain grafis. Nah, itu bisa dimasuk data atau informasi gitu kan. Kenapa disebut data? Ya. Dia adanya di posisi mana gitu kan. Ketika kalimat itu ada di posisi mana? Ternyata ada di posisi adalah dari daftar ya, laporan kegiatan, contoh laporan kegiatan lomba desain grafis. Nah, salah satunya ada datanya adalah Ahmad Raka juara 2 gitu kan. Sisanya data lainnya gimana prosesnya dari dari kegiatan itu ya. Jadi dari mulai persiapan sampai akhir. Nanti ada data salah satunya adalah juara 2-nya si Raka gitu ya. Terus yang disebut informasi gitu kan. Tadi disebut data. Sekarang kok bisa disebut informasi. Raka juara 2 lomba desain grafis. Itu jadi informasi. Asalkan ya ada lampiran datanya. Raka juara 2 desain grafis. Nah, yang dilaksanakan pada itu kan ini. Nah, itu dari data-data si juara 2 itu ke bawah mulai dari pendaftaran gitu kan, foto-fotonya, terus hasil lombanya itu data dari si kalimat tadi ya. Jadi bisa berupa data, bisa berupa informasi, tergantung nanti jawabnya ya. Kalau ngomong-ngomong satu kalimat sama saya gitu kan, nggak tahu itu bisa jadi informasi, bisa jadi data gitu ya. Belum tentu jadi informasi, bisa jadi itu data gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi perbedaan data sama informasi. Nah, ini berarti kan data yang ditampilkan. Oke, sekarang masuk ke jenis datanya ya. Yang ditampilkan di kontennya itu kan. Ada 4 yang secara umumnya ada 4. Yang pertama adalah teks ya. Yang kedua adalah gambar. Yang ketiga adalah audio, yang keempat adalah video. Oke, itu konten web ya. Itu konten web secara jenis datanya itu. Oke. Nah, with school lagi ya. Mana tadi with school. Nah, ini ya. Nah, di sini udah komponen elemen-elemennya udah disiapin ya. Ketika kita ngetik di Word ya, ketik di Word itu berarti pengolahan data teks. Di YouTube berarti kontennya adalah jenis datanya adalah video. Di Spotify ya, ataupun di Juk ya, yang berbasis musik gitu kan, itu berarti audio. Kalau yang gambar berarti Google Gambar, Google Foto ya. Itu kontennya jenis datanya adalah foto. Oke. Nah, kita ngetik di Word nih. Laporan membuat makalah. Pertama di atas kan pasti ada tebal hitam, posisinya di tengah. Itu namanya heading kalau di Word kan. Kalau kita buka Word tuh, kita ketik makalah gitu kan. Terus kita ganti formatnya di atas itu kan ada heading tuh. Ya. Itu berubah jadi ukuran hurufnya gede terus tebal ya. Nah, itu heading. Terus kalau ngetik isiannya paragraf ya. Terus kalau mau list ini teks juga nih. Ini berupa list ya. Itu. Di sini ada semua nih, heading, link. Nanti kalau hyperlink ada teks yang bisa diklik ya. Kalau di Word kan ada tuh. Kita blok, klik kanan, add hyperlink gitu kan. Jadi supaya nanti teks itu bisa diklik ya. Kemana nanti buka apa gitu ya. Itu hyperlink, terus list ya. Apalagi di sini. Ada lagi nih ya. Jadi secara umumnya itu ya. Yang tadi disebutin di sini nih. Heading, paragraf, link gitu ya. Dan lain-lain. Itu teks ya. Untuk image pakai elemennya apa? Ini. Nih, HTML image ya. Nanti pakainya IMG. Terus yang ketiga
ya, audio di HTML5 udah disupport. Kalau HTML4 belum ada. Nah, untuk audio ini cara nampilinnya tuh. Ini elemennya audio, ini siblingnya ya, turunannya. Dia pakai search-nya sumbernya di mana, itu kan. Terus audio juga. Audio ada yang video ada yang YouTube, ada yang pakai plugin. Kalau yang YouTube ini biasanya pakai iFrame ya. Di sini kan ada iFrame nih. Nih. iFrame mana tadi ya? Nih ya. iFrame itu sebuah kotak ya. Kotak yang isinya akan menampilkan konten lain, misalnya konten lain yang di luar yang kita tampilkan gitu ya. Contoh di iFrame-nya website favorit gitu kan. Tambahin iFrame gitu ya. Kayak model kemarin itu yang di mana di classroom ketika lihat rekap nilai itu pakai iFrame ya gitu. Tuh, dia pasti pakai iFrame. Tuh. Itu untuk yang iFrame. Oke. Jadi udah tuh ya, video dan audio udah semuanya ada di sini. Nah, kita sekarang praktikumnya ya kan, praktikumnya nanti jadiin tugas ya. Coba menampilkan sebuah satu halaman website yang menyampaikan informasi pribadi masing-masing. Contohnya nih ya, ini hasilnya nih, ini kelas lain ya. Ini screenshot hasilnya. Pertama adalah pasti ini heading, ya kan? Ini ada pasti heading nih, profil mahasiswa, ya. Terus ini menggunakan apa kalau di Word table, ya. Oke, di dalam table ini namanya TD. TD itu kan table data, ya. Nanti ini kan berapa baris nih? 1, 2, 3, 4 itu namanya di dalam table ada siblingnya TR. TR itu table row ya, baris tablenya. Terus TD table datanya. Berarti satu baris itu berapa data? 1, 2, 3 ya, berarti tiga data. TR1 terus TD ya. Terus nah di dalam TD-nya kita baru masukkan audionya gitu ya. Tuh. Ini nanti jadiin praktikum sendiri tugas ya. Ini contoh codingannya sebenarnya sudah ada nih kan. Mana ya? Nah, ini nih. Nanti kan H1 profil, IMG-nya alamatnya di mana, gitu kan. Terus ini tuh, ini satu baris TRTD 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 TRTD, di bawahnya nanti tambahin video sama audionya ya. Nah, oke. Itu praktikumnya nanti tinggal ditambahin ya. Per baris saja. Nanti dia akan baca per baris ya. Jadi yang ditampilkan itu dari 1 2 3 4 gitu. Oke. Nah, ada di situ ada, nah ini nih ada kalimat SRC nih ya. Oke. Ini untuk menampilkan gambar. Elemennya IMG. Oke. SRC disebutnya apa? SRC, ALT, name, konten ya. Itu disebutnya atribut. Ada di sini nih, tuh ya. Mana tadi with school. Nah, ini atribut ya. Jadi sebutnya atribut. Nah, setiap elemen dia pasti mempunyai atribut ya. Atributnya macam-macam ya, ada yang name, ada yang konten ya kan. Kalau meta kan pasti atributnya name sama konten. IMG, SRC, ALT. ALT ini nanti kalau gambarnya gagal di loading, teks ini yang muncul ya. Gitu. Terus width ya, lebarnya berapa gitu. Nah, oke, kita bahas tentang SRC-nya deh. Ini nih ya. SRC tanda pagar ini kalau nggak ada gambarnya atau linknya nggak ada nih. Bentar. Kita buka yang ini. Oke, saya buka dulu Tridharma mengajar UMT web dasar. Oke, ini yang 2021. Nah, usahakan nanti ketika membuat website itu disimpan di satu folder ya. Website umt.ac.id pasti dia punya satu folder tuh. Nanti biasanya nih folder ini akan nanti diupload ke server ya. Kita buka nih isinya apa aja. Nah, ini yang
eh, file yang tadi kita buat ya. Ini kenapa lambangnya browser, karena dia formatnya HTML. Kalau PHP dia nggak mungkin pakai ini ya. Dia akan pilih editor. Karena kalau format .html dia akan cari browser yang lagi yang diinstal gitu ya. Oke. Tadi cara panggil ini ya. Search ya. Baik itu video, baik itu audio, baik itu gambar ya, ataupun CSS ataupun JS. Kan ya tadi ada tuh di atasnya search ya yang ini nih. Ini kan ada src sama hyperlink nih ya. Nah, itu link yang nanti dipanggil ya, file yang dipanggil. Nah, usahakan website itu satu folder. Ini kan yang lagi dibuka nih, intro ya. Intro.html. Dia akan mengakses gambar yang ada di sini. Ya, jadi kebutuhan-kebutuhan gambar di website itu jadian satu folder, namanya boleh foto ke, boleh image ke, tapi rata-rata pakainya image ya, karena kumpulan gambar. Nah, ini ada satu ya, formatnya .png tuh. Oke. Formatnya PNG, kita coba panggil sini gitu kan, di sini nih. Kita sini jadinya ini PLN ya, bentar. Ini nih. Nah, ini nih. Ini deh. Saat img image satu, dia ada referensinya kalau di Visual Code ya. Image mana filenya? Ini. Satu. Satu dot png, klik. Nah, gitu ya. Kita save yang ini. Oke, kita coba running. Kalau di Visual Code ada running di sini. Nanti akan dia cari browsernya tuh. Nah, ini style ini kan H1, dia nggak mungkin berubah. Ketika kita ganti ini jadi body, elemen bodinya akan berubah. Nah, dia akan cari style body. Kita save lagi. Kita ini refresh. Yang mana tadi ya? Ini ya. Oke, coba ganti lagi. Style body color violet nih. Oh, belum save. Coba saya ulangi lagi. Nah, ini kok ini bodinya nggak ini nih, nggak kebaca nih. Belum berarti. Oh iya, ini harus ada tipenya nih ya. Style harus ada tipenya. Tipenya teks ya. CSS. Ya. Oke, kita save, kita refresh. Oh, kita refresh ini. Error ya yang ini. Oke. Nih, kenapa ini? Oke, body. Coba kita body kasih ID. Kelas warna. Ya. Udah lama nggak pakai eksternal nih. Kayak punya ini cara settingnya begini. Nanti pas CSS kita bahas lagi. Ini saya kayak agak lupa nih kalau nggak internal ya. Internal agak jarang dipakai. Kita pakainya yang bisa pakai bootstrap ya. Ini cuman bahan dasar doang. Oke, ini hasilnya begini ya. Tuh. Nah, jadi gambarnya ngambil dari internal ya. Jadi lokal dari posisinya ya gitu. Oke, kalau mau online bisa nggak Pak gitu kan? Bisa tadi ya. Tadi itu Ctrl Z nih ya.
Bentar. Eh, Nah, kalau ini secara online nih, saya mau ambil data dari website online yang dari UMTS ID, kelihatan banget ini pakai WordPress, konten, upload ya, logo, header. Kita save ini, kita refresh. Ya, tuh ya, ini akan berubah jadi logo UMT ya. Itu cara manggil SRC. Nah ini untuk yang CSS-nya, coba nanti kita bahas lagi di minggu depan. Udah lama banget ini nggak pakai internal, harusnya jalan ya. Tipe ininya body. Terus penasaran, saya suka penasaran. Oke. Refresh. Harusnya ini jalan nih. 2012 intro.html. Ini pakai inline. Kenapa ini ya? Oh iya, astagfirullahaladzim. Lupa saya. Ini kenapa pakai color ya? Kalau background itu pakainya background color. Masya Allah. Ya, salah dong. Ya. Kalau color itu untuk huruf ya. Kalau zaman dulu sebelum CSS 3 itu pakainya font color. Setelah muncul CSS 3 dia jadinya color doang. Ini kalau di refresh ini insya Allah berubah tuh ya. Tuh. Ya, agak lupa saya ya. Oke. Itu nanti dilanjut ya. Model tadi tugasnya ya. Ada yang mau tanyain nggak? Ini recordnya saya itu dulu ya, saya stop dulu.